Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Toska, NIM 20059139 dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peramalan atau forecasting. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu forecasting dan tujuannya. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Tujuan peramalan yaitu untuk menentukan bagaimana cara mengalokasikan anggaran untuk metode waktu yang akan datang. Oke, selanjutnya ada jenis peramalan berdasarkan horizon waktu. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Waktunya hingga 1 tahun, tetapi kurang dari 3 bulan. Digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua ada peramalan jangka menengah. Waktunya 3 bulan sampai 3 tahun. Digunakan untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Yang ketiga ada peramalan jangka panjang, waktunya 3 tahun atau lebih. Digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan atau lead bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis peramalan berdasarkan rencana operasi. Yang pertama ada peramalan ekonomi atau economic forecast yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi atau technological forecast yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga ada peramalan permintaan atau demand forecast. Penjelasannya di sini peramalan ini disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan, dan menjadi input bagi perencanaan keuangan pemasaran dalam sumber daya manusia. Selanjutnya berdasarkan metode atau pendekatan peramalan kuantitatif atau quantitative forecast. Metode peramalan kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama model time series. Model time series ini merupakan metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Yang kedua yaitu metode asosiatif. Metode asosiatif ini merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Kemudian berdasarkan metode atau pendekatan peramalan kualitatif forecast. Yang pertama ada keputusan dari pendapat juri eksklusif atau jury of exclusive opinion. Merupakan pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi, kadang dikombinasikan dengan model statistik. Yang kedua adalah metode DLP yang merupakan kelompok para ahli melakukan peramalan. Yang ketiga ada gabungan dari tenaga penjualan atau sales force composite yang merupakan perkiraan dari masing-masing tenaga penjual
berapa tingkat penjualan yang bisa mereka capai, kemudian digabungkan secara keseluruhan. Yang keempat ada survei pasar konsumen atau consumer market survey yang bertanya kepada pelanggan. Kemudian ada 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, melakukan validasi dan menerapkan hasil peramalan. Kepentingan strategis peramalan. Yang pertama ada peramalan merupakan satu-satunya prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Yang kedua, dampak peramalan pada 3 aktivitas. Yang pertama ada sumber daya manusia, merekrut, melatih, yang memberhentikan pekerja. Yang kedua, kapasitas. Kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga, manajemen rantai pasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.